Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وبعد alhamdulillah yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alimul ulama, para asatid, para imam, para kesepuhan, wabil khusus Ketua DKM Musalla Al-Ikhlas Al-Ustaz Sulaiman, mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat, terus manfaat buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Ketua DMI Ranting Gedong Al-Ustaz Rafiuddin, dan juga Al-Ustaz Abdul Razak, dan para asatid yang lain. Mudah-mudahan para asatid kita semua dipanjangin umur sama Allah, dimudahkan dakwahnya. Dan juga Ketua DKM Masjid Al-Akhyar, mudah-mudahan terus bisa memakmurkan Masjid Al-Akhyar. Ketua RT 010 Bapak Kamil, dan juga LMK RW 10 Bapak Adi, mudah-mudahan jadi pemimpin yang bermanfaat buat rakyatnya. Dan juga orang tua saya Al-Ustazah Syarifah Shabah binti Ahmad Al-Haddad, mudah-mudahan dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, terus manfaat buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, barusan kita udah dengar daripada, dan yang saya hormati, Ketua terlaksananya acara Gemak Muharram Al-Ustaz Afandi. Karena beliau yang nyatat mungkin, jadi namanya nggak dicatat. Ini tanda tawadhu insyaallah. Mudah-mudahan beliau, apa yang beliau korbankan buat terlaksana acara ini dibalas sama Allah, dunia akhirat dibalas sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sebagaimana acara Gama Muharram tahun ini lebih meriah, lebih baik. Ini menjadi tanda kalau semua penduduk sini, khususnya yang hadir di tahun ini, menjadi tahun yang lebih baik lagi, menjadi tahun yang lebih menyelamatkan lagi, menjadi tahun yang membuat kita jadi orang sukses dunia dan akhirat. Tahu nggak orang sukses menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Tahu apa enggak kira-kira? Belum ada yang belum tahu ya kira-kira ya. Rasul bersabda, kalau di mata kita kan sukses itu dunia, itu kaprah, manusiawi begitu. Manusiawi, yang namanya orang sukses, sukses dunianya. Rasul mengatakan al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa yatamanna 'alallahi al-maghfirah. Al-kayyis, kayyis itu orang yang kalau jadi petani, taniannya subur terus, panennya bagus terus. Kalau jadi pedagang, dagangannya laku terus. Dalam kurung sukses. Orang sukses tuh, kata Rasulullah SAW, orang yang berhasil di dalam hidupnya adalah orang yang mandana nafsahu, hasaba nafsahu. Orang yang setiap harinya, setiap saatnya mengoreksi dirinya sendiri, menjadi hakim buat diri dia sendiri. Karena cepat atau lambat kita di akhirat nanti bakalan mahkum, kita bakalan dihakimi sama Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Ada enggak di akhirat kita yang jadi hakim, mengoreksi orang, mendikte orang? Kagak ada. Semua kita dihakimin. Makanya kata Rasul SAW, orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang hidup hatinya adalah orang yang
kemudian dia berhasil koreksi diri dia banyak salah sama Allah, kemudian dia memperbanyak bekal untuk apa setelah dia kematian menghadap kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan tahun ini tahun sukses buat kita. Al-Imam Bukhari mengatakan Irtanim, kata beliau, irtanim waqtal faraghi fadla salah, ay fadla ruku'. Irtanim waqtal faraghi fadla ruku', asa an takuna mautuka baghtah, la ta'jabanna dunyan anta tarikuha, kam nalaha unasun min qablika qad dhahabu. Kata Imam Bukhari ini perawi kitab yang paling disahihkan. Riwayat hadisnya paling kuat adalah riwayat Imam Bukhari. Beliau mengatakan, apa kata beliau? Irtanim, manfaatkanlah, isilah waqtal faraghi, waktu kosong. Kalau kita punya waktu kosong, isilah dengan apa? Dengan fadla ruku', fadla salat, dengan keutamaan salat. Kalau punya waktu kosong, isi dengan salat, isi dengan ruku'. Oh kagak bisa lagi halangan, isi dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa kata beliau, kata Imam Bukhari, asa an takuna mautuka baghtah. Boleh jadi, kata beliau, karena boleh jadi di saat waktu kosong tersebut kemudian 5 menit lagi ente meninggal. Mungkin apa kagak? Mautuka baghtah. Bukan nggak mungkin, meninggal ente sebentar lagi, 5 menit lagi mungkin kira-kira. Pernah ngebayangin nggak Pak kira-kira? Kalau umpamanya kita dikasih tahu sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan kabar siqat, dihabari Nabi Muhammad SAW, ente besok subuh meninggal. Ente besok subuh, kira-kira apa yang kita kerjakan malam ini? Kalau kita dikasih tahu besok subuh kita meninggal, ngapain kita malam ini? Sempet gak kita benci sama orang? Sempet gak kita ngomongin orang? Sempet gak kita ngoreksi orang? Sempet gak kita ini menyalahkan orang lain? Sempet marah apa kagak? Sempet nonton sinetron apa kagak? Coba sekali-kali jadikan satu malam aja. Kata Rasulullah SAW, i'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Ibadahlah engkau untuk akhiratmu kayak besok ente meninggal. Itu kenapa para anbiya, para aulia ketika ketemu sama malaikat Israel pencabut nyawa, pesannya satu, ya Israel, kayak Imam Ghazali, Allah fadlahu, Allah anugerahkan beliau bisa ketemu malaikat Israel. Pesan Imam Ghazali, apa ya Israel, kalau nanti ane mau meninggal tolong kasih tahu, kasih kode. Katanya Imam Ghazali, kasih tahu kapan ane meninggal. Kenapa? Pengen memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini malam-malam muhasabah kita. Ini malam jadi kita ngoreksi diri kita. Apa di tahun kemarin yang kurang daripada diri kita? Kita nggak ditanya tentang orang lain. Nanti meninggal yang ditanya tentang diri kita sendiri. Semua daripada kita bakalan dimintain pertanggungjawaban atas semua amal kita di hadapan Allah Subhanahu. Jangan lagi amal-amal yang besar, Bu. Jangan lagi haknya orang yang besar begitu. Disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Al-Fadhil sering sekali menceritakan hal ini. Di dalam Tanbihul Ghafilin, Nabi Isa alaihissalam beliau di antara mukjizatnya bisa dia minta sama Allah agar menghidupkan orang yang sudah meninggal. Suatu hari Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Kemudian Nabi Isa bertanya kepada itu orang, apa pertanyaannya? Ma fa'alallahu bika? Apa yang Allah perbuat untukmu? Kebetulan ini orang yang dihidupkan ini orang soleh, orang yang luar biasa, ahli ibadah. Kata beliau, ghafara li, alhamdulillah, Allah maafkan dosa saya. Allah maafkan dosa saya, kata beliau. Akan tetapi ma'al asif, akan tetapi sangat disayangkan Allah masih belum mengizinkan saya masuk surga. Kuburan orang-orang yang diampuni Allah itu
Beliau mengatakan, saya itu dulu hummal, saya itu dulu kerja di pasar, ya, malam saya ibadah, siang saya bekerja di pasar kuli panggul, sebagai kuli panggul begitu. Suatu hari saya manggul orang ibu-ibu beli daripada kayu bakar atap. Ada ibu-ibu beli kayu bakar, saya disuruh manggul pulang, diupahin saya. Astagfirullah. Kebetulan lagi dia minta tolong, saya baru selesai makan siang, baru selesai ghadah. Saya bawa itu kayu bakarnya. Kemudian setelah saya bawa, disuruh taruh di belakang rumah. Saya taruh di belakang rumah. Dari kayu itu saya ambil sedikit untuk tanzif al-asnan, untuk membersihkan sisa makanan yang ada di antara gigi saya, kata beliau. Kayu yang sedikit sekali yang diambil sama ini orang. Saya karena meremehkan itu, saya kagak izin lagi sama itu ibu. Dibayar, saya pergi. Gara-gara itu saya nggak bisa masuk surga sampai sekarang. Sudah 70 tahun kurang lebih saya meninggal. Kenapa? Karena Allah pengen tanya sama itu ibu, nanti kalau udah meninggal, ibu ini masih hidup kebetulan. Nanti kalau ibu itu meninggal, ditanya sama Allah, ente ikhlas nggak secuil kayu itu diambil sama bapak ini, diikhlaskan, masuk surga lah dia, masuk surga lah dia. Jadi sampai 70 tahun setiap hari doa daripada bapak itu, mudah-mudahan ibu itu cepat mati, begitu. Iya nggak kira-kira? Biar dia bisa masuk surga. Oleh karenanya sameh man kana akhta. Ini malam kita jadikan malam barah. Malam kita terbebas dari dosa kita kepada Allah dan kepada hamba Allah. Gail man afa Allah, siapa yang memaafkan Allah akan maafkan, dan Allah akan balikkan hati orang-orang untuk memaafkan dia. Pengen nggak kita didoain cepat mati yang orang di kuburan? Bu, pengen nggak? Orang di kuburan doa biar cepat mati gara-gara kita punya salah, dia punya salah sama ibu. Apa salahnya? Ngomongin ibu umpamanya. Sering ngomongin ibu, nggak kelar-kelar. Nah, ayo ini malam kita niatkan orang-orang yang punya salah sama kita maafin. Untungnya apa ya? Kita bakalan dimaafin sama Allah. Kita butuh nggak sama maafnya Allah Subhanahu Wa Taala? Kecuali utangnya, Pak, Bu. Kalau utang terserah, bebas. Karena nggak ada utang yang nggak dibayar, kata Imam Ali. Nggak ada utang yang nggak. Jangan sampai ada orang yang nungguin kita meninggal, Bu. Dimaafin apa kagak? Nggak jawab. Hei, rugi ngasih maaf. Ngasih maaf rugi apa untung? Orang memaafkan rugi apa untung? Untung. Ayo kita ikrar ya Allah, isyhad ya Allah, saksikan ya Allah. Ini malam orang-orang yang pernah ngomongin saya maafkan. Bersaksi apa enggak? Dimaafin apa enggak? Bener dimaafin, Bu? Habis itu jangan ngomongin orang lagi ya, Bu. Dah pensiun dah. Mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangin rugi besar setan nih sekarang. Perjuangan dia kita ngomongin orang. Sekarang sia-sia deh. Syukurin intitan. Ikhwatillah, rahasia umur ini kelihatannya udah pada lelah ya. Kira-kira ada berapa? Masih lanjut ya? Ada satu hadis cukup panjang di dalam kitab Sabilul Adzkar karya Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad. Di situ disebutkan satu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kalau inti yang mau Al-Fakir sampaikan itu, jadikan ini malam, coba kita anggap ini malam terakhir kita. Itu intinya sebetulnya. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan ini malam jadi ngoreksi diri kita semua. Di dalam Sabilul Adzkar disebutkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, maaf, tadi ada syair yang belum aneh artikan. Syair yang belum artikan disebut la ta'jaban dunyan anta ta'rifuha. Kita ini disuruh hidup, orang sukses itu bukan yang dunia. Orang sukses itu orang yang ngoreksi dirinya, ngoreksi. La ta'jaban dunya. Jangan inti salut sama dunia ini. Jangan inti puji anak inti yang berhasil dalam keduniaannya. Anta ta'rifuha. Sebanyak apapun
Punya dunia kita, cepat atau lambat inti bakalan tinggalin itu semuanya. Betul betul. Karena laha unasun min qablika qad dhahabu. Disebutkan juga di situ disebutkan apa namanya? Karena laha unasun min qablik. Berapa banyak manusia sebelum kita lebih sukses daripada kita dunianya, lebih kaya. Korun tuh sampai sekarang belum ada orang kaya kayak Korun. Belum ada orang kaya nih kayak Korun, belum ada. Sampai jadi jadi mitos dia ya, jadi legenda. Harta yang pendeman semuanya punyanya Korun sampai kayak begitu. Disebutnya harta karun. Itu kekayaannya dia, kuncinya aja, kunci gudang kekayaannya dia yang bawa 70 orang. Kunci doang. Gak tahu. Karena laha unasun min qablika gak tahu. Berapa banyak orang sebelum kalian kaya, sukses, sekarang udah meninggal. Itu yang dibanggain. Setelah meninggal apakah dibanggakan juga di alam kuburnya? Gak dibanggakan. Halalu Aisyah wa haramu haiga, kecuali anak maka dari akhirati, kecuali yang diinfakkan untuk akhiratnya dia. Apalagi di hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram, Yaumul Infaqi, yang mana hari itu hari infak. Alhamdulillah musalla al-ikhlas ibu-ibunya bikin santunan anak yatim, mudah-mudahan dibalas sama Allah. Dan mudah-mudahan terus setiap tahun lebih semangat lagi memperhatikan anak yatim biar makmur negeri kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Abdullah bin Abbas meriwayatkan, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ashabihi yauman, suatu hari Rasul sallallahu bersabda kepada sahabatnya, "Mata quluna fil ayah?" Wahai ashabi, wahai sahabatku, bagaimana pendapatmu tentang firman Allah yang berbunyi, "Wa ma kunta bijanibil tur idh nadaina walakin rahmatan min rabbik." Al-Qasas ayat 46. Wa ma kunta bijanibil tur idh nadaina. Arti lafadznya adalah wa ma kunta, tidaklah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijanibil tur, ada di bukit Tursina, idh nadaina, ketika aku memanggil. Idh nadaina, ketika aku memanggil ini kalau di dalam ilmu nahwu namanya fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu perlu maf'ul. Kalau memanggil perlu yang dipanggil. Kalau cuman ketika Allah memanggil udah bisa dipaham apa belum? Belum. Karena manggil siapa? Di sini sama Allah tidak dimasukkan ke Al-Qur'an maf'ulnya. Kelanjutan ayatnya, walakin rahmatan min rabbik, tapi itu bentuk cinta dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa yaquluna Allahu wa rasuluhu a'lam. Akhirnya kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Mungkin kalau persepsi kita karena itu di Bukit Tursina, yang ketemu Allah di Bukit Tursina adalah Nabi Musa, kita berpersepsi mengartikan memanggil Nabi Musa. Padahal Nabi Musa dipanggil apa minta dipanggil? Minta dipanggil. Yang dipanggil Allah cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj. Kalau Nabi Musa, beliau minta dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Rabbi arini wajhak, ya Allah perlihatkan saya, ingin melihatmu. Nabi Musa yang minta, bukan Nabi Musa yang dimaksud, karena Nabi Musa nggak dipanggil sama Allah. Kalau lantarani, inti kagak bakalan kuat ngelihat saya wahai Nabi Musa. Tapi kalau inti mau ngelihat saya, pergi ke Bukit Tursina, baru pantulan daripada cahaya Allah. Itu pun hijabnya disebutkan 1000 lebih. Pantulan cahayanya, hijabnya kharra Musa sa'iqa, jazab Nabi Musa sampai joget-joget di dalam Al-Quran. Kala sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasul mentafsirkan sendiri ini ayat. Di dalam Sabilul Antika disebutkan lamma kallamallahu Musa, ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa. Ini momen paling dibanggain loh sama Nabi Musa, sampai lakopnya Kalimullah, karena pernah dipanggil tapi berbicara dengan Allah, minta dipanggil di Bukit Tursina. Tapi percakapannya tahu nggak nih percakapannya kata Nabi Muhammad SAW. Ketika bertemu dengan Allah, Nabi Musa mengatakan, "Qala ya ilahi," kata Musa, "hal khalaqta khalqan akramu alaika minni, istafaitani bi risalatika wa kallamtani."
wahai Allah, memang setelah umat Nabi SAW, Nabi yang paling banyak umatnya Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Hal khalaqta khalqan. Ya Allah, sebetulnya engkau menciptakan nggak sih makhluk yang lebih mulia di sisimu daripada aku, kata Nabi Musa. Lebih mulia di sisimu daripada aku, kata Nabi Musa. Engkau memilih saya menjadi rasulmu. Satu, banyak yang jadi rasul. Kemudian kedua, wa kallamtani, engkau menjadikan saya kalimmu. Aku kau izinkan untuk berbicara langsung denganmu, ya Allah. Ini kalau orang merasa lebih baik itu namanya apa? Namanya sombong. Bedanya sama Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad Isra Mi'raj langsung sujud di hadapan Allah. Yaumil Qiyamah langsung sujud di hadapan Allah. Arafa jalalatah. Nabi Musa bukan sombong. Nabi Musa tahu kalau Allah tahu hatinya. Di sini ada pelajaran. Kalau orang di sana sombong, batinnya belum tentu sombong. Meskipun kebanyakan begitu. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan cara yang luar biasa. Qala ya Musa, ama alimta anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam aqramu 'indi min jami'i khalqi. Kata Allah, ya Musa, tahu nggak ente? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia di sisi saya dari semua makhluk saya. Anda boleh kehilangan semuanya, jangan kehilangan satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma inni istafaituka, ani memilih ente. Falamma nadartu ila qulubi ibadi lam ajid qalban asyaddu tawadu'an minka lidzalika istafaitu. Ani milih ente jadi rasul saya. Tahu nggak? Aku memperhatikan ya, hati-hati hamba aku tidak melihat satu hati pun yang lebih tawadhu daripada engkau, kata Allah. Ini kenapa Anda bilang lisan takabur, hati belum tentu. Tapi boleh jadi ini juga cara Allah negur Nabi Musa. Karena dia lagi sombong, sama Allah dibilang, Anda nggak lihat orang lebih tawadhu daripada ente. Jadi kalau orang sombong, kita bilang dia tawadhu. Itu kena. Orang sombong nih, kita bilang dia tawadhu. Itu tawadhu banget. Orang galak nih, Masya Allah, ibu-ibu suaminya galak, bang, ini sabar banget sih bang, ngadepin aneh. Orang peletih, bilang ya Allah, ini dermawan banget sih. Gelagapan enggak? Kicep. Cara Allah menegur itu hebat. Dengan memuji, lam ajid galban asyaddu tawadhu'an minka. Kata Allah, Anda nggak melihat orang yang lebih tawadhu daripada ente. Ini Allah mengajarkan kepada kita cara negur orang. Cara negur orang adalah kita puji dengan sebaliknya dia. Puji dia dengan sebaliknya. Kemudian karena itulah aku memilih engkau menjadi rasulku. Alasannya karena ente tawadhu. Famut. Di sini Allah kasih pesan kepada Nabi Musa. Kenapa dianjurin? Wali Songo ngajarin kita nih baca maulid acara apapun. Baca ngerti kagak ngerti baca. Ini bahkan Nabi Musa diperintahkan sama Allah, famut ala tauhid wa ala hubbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matilah engkau dalam keadaan tauhid, mengesahkan saya, menyembah saya dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa seorang ulul azmi dapat pesan dari Allah, kalau mau masuk surga matilah dalam keadaan mencintai Habibi Muhammad. Tidak ada di surga satupun orang yang membenci Nabi Muhammad. Tidak ada. Surga itu tempat pecintanya Nabi Muhammad. Karena di surga semuanya la ilaha illallah Muhammadun. Di rumah kita pajangannya adalah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna hubba. Ya Allah, kasih kita rezeki benar bisa cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan lagi marah-marah, bu, memang bawaan orang suka teriak-teriak. Jangan panik, biar segar aja gitu, kan kelihatan udah pada capek ya. Kemudian akhirnya Nabi Musa patah, nanya lagi,
Qal ya ilahi, hal khalaqtal umama akramu alaika min ummati. Kalau umat ya Allah, ada yang ngasih umat yang lebih hebat daripada umat saya. Dhallalta alaihimul ghamam wa anzalta alaihimul manna wa salwa. Engkau lindungi umat saya dengan awan, dan engkau halalkan untuk umat saya al-manna wa salwa. Al-manna wa salwa ini mufassir mengatakan al-mannu ini adalah binatang-binatang ternak. Unggas, bukan unggas apa kayak sapi, onta, kambing. Wasalwa tuyur. Salwa ini adalah burung-burung dan sejenisnya. Engkau halalkan mereka untuk umat saya. Nyohor umat nih sekarang Nabi Musa. Ini percakapan Nabi Musa di Bukit Tursina. Kala ma'alimta ya Musa anna fadla ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sairil umami kafadli ala jami'i khalqi, kata Allah. Tahu nggak ini Musa? Keutamaan umat Nabi Muhammad SAW tuh. Umat Nabi, kita siapa? Kita umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita kagak mesan bu. Roh kita diciptakan sama Nabi Adam bareng. Allah menciptakan roh cuma satu kali. Roh manusia itu diciptakan fil azali. Belum ada bumi, roh kita udah diciptakan. Dan buktinya adalah hadis ini nanti. Diciptakan satu kali. Dan semua daripada roh itu ingin menjadi umat Nabi Muhammad, ingin menjadi yang terdekat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita yang dipilih, apa kelebihan kita atas Nabi Adam? Apa kelebihan kita atas Nabi Muhammad? Apa kelebihan kita atas Nabi Musa alaihi salam yang beliau berjuang luar biasa? Dan apa doa beliau? Ij'alni min ummati Muhammad. Nabi Adam doa, ya Allah jadikan saya umat Nabi Muhammad. Nabi Musa, ya Allah jadikan saya umat Nabi Muhammad. Hargai badan kita, hargai pribadi kita, ya. Karena di dalam ini ada pilihan daripada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ya Musa, tahu nggak inti umat Nabi Muhammad SAW itu keutamaannya terhadap umat yang lain kayak keutamaan saya kalau dibandingkan dengan semua makhluk saya, kata Allah. Di sini Allah menunjukkan cintanya kepada kita. Belum lahir kita udah dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kata Nabi Musa alaihissalam, "Afa arahum ya Rabb." Ya Allah, begitu hebatnya ya umatnya Nabi Muhammad SAW. Boleh nggak ane lihat mereka? Boleh nggak ane ketemu sama mereka umatnya Nabi Muhammad SAW? Pengen lihat ane ibadahnya seperti apa hebatnya? Qala lan tarahum. Apa kata Allah? Ya Musa, ente kagak bakalan kuat ngelihat mereka. Bukan karena hebat, tapi sebaliknya dosanya paling banyak. Betul. Paling jago kalau buat bikin dosa. Padahalan ini kata Anda, bukan kata Allah ya. Lantarahum, jangan inti kalau melihat malah tambah sedih inti. Umurnya pendek-pendek, amalnya singkat-singkat, masuk surganya paling loh. Oh, kita sama Nabi Musa masuk surga duluan siapa? Duluan kita. Para nabi belum boleh lewat Siratul Mustaqim sebelum semua umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam lewat jembatan Siratul Mustaqim. Ngalah semuanya. Li'ajlihi Sallallahu alaihi wasallam, bukan karena kita, tapi karena hebatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Lam tarahum walakin in ahabbta an tasma'a kalamahum fa'altu kata Allah. Kemudian apa kata Allah? Ini tanda kalau kita udah hidup waktu itu. Roh kita kalau ente mau, tapi kata Allah, untuk mendengar suara mereka. Kalau ente mau dengar suara mereka, ada kerjain. Ana izinin ente. Qala inni uhibbu dzalika ya. Ada kata Nabi Musa, ya Allah, kalau emang boleh ada pengen dengar suara daripada umat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Allah berteriak di Bukit Tursina, ini isnadaina wa ma kunta bijanibit tur. Engkau tidak ada di Bukit Tursina. Isnadaina, ketika aku memanggil, kata Allah. Memanggil siapa? Ummataka, memanggil umatmu. Wa asma'na Musa kalamahum,
sallallahu alaihi wasallam. Ini maf'ulnya. Maf'ul daripada Al-Qasas ayat 46 tadi. Apa kata Allah? Ya umat Muhammad, waqalu, mereka menjawab, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma. Mudah-mudahan kita ada di situ waktu itu. Kalau kita ada di situ berarti kita meninggal dalam keadaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum fi aslabi abaihim, kata Nabi. Padahal waktu itu mereka masih berada di sulbi-sulbi datuk-datuk mereka. Tapi mereka menjawab panggilan Allah. Labbaik Allahumma. Semua bergetar Nabi Musa mendengar suara umat Nabi Muhammad yang begitu banyaknya. 2/3 penduduk surga adalah umat Nabi Muhammad. Baru sepertiganya buat semua umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah katakan di sini? Salati wa salami alaikum. Allah, salawatku dan salamku untuk kalian wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belum lahir